Hello everyone, Assalamualaikum. How are you today? I hope you're fine. Oke, untuk hari ini kita akan belajar sebuah materi yang masih terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang conditional sentences. Hanya saja, tipe conditional sentences yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah conditional sentences type 3 yang mempunyai perbedaan dengan conditional sentences type O, type 1, dan type 2 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ketika kita mempelajari conditional sentences type O, kita akan mendapati bahwa conditional sentences type O selalu bermakna true, pasti terjadi. Sementara conditional sentences type 1 selalu mempunyai dua kemungkinan, yaitu true ataupun false, tergantung apakah if clause-nya atau apakah syaratnya terpenuhi. Conditional sentences type 1 berfungsi untuk mengandaikan sesuatu yang masih mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi di masa depan. Sementara conditional sentences type 2 kita gunakan untuk mengandaikan sesuatu yang faktanya berbeda dengan harapan kita pada saat ini atau pada saat conditional sentences tersebut diungkapkan. Sementara conditional sentences type 3 akan mempunyai perbedaan, yaitu bahwa conditional sentences type 3 digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi di waktu lalu. Jadi seakan-akan kita sudah mengharapkan sesuatu, mengandaikan sesuatu, memimpikan sesuatu tentang masa lalu kita yang kenyataannya berbeda dengan harapan kita saat itu di masa lalu. Oke, untuk memperjelas mari kita pelajari bersama-sama. Conditional sentences type 3. Kita akan mendapati bahwa fungsi dari conditional sentences type 3, the function of conditional sentences type 3 is to express the impossible, to express the impossible situation, to express the impossible condition in the past that can't be changed. Pemahaman sederhana kita tentang ini adalah fungsi dari conditional sentences type 3 adalah untuk mengungkapkan situasi, kondisi, keadaan yang impossible, yang tidak mungkin terjadi. Bahasa lainnya, berbeda dengan yang kita impikan, berbeda dengan yang kita harapkan. In the past, di masa lampau, mungkin 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau waktu-waktu lain di waktu lampau tanpa kita sebutkan secara detail. That cannot be changed, yang tidak bisa dirubah. Tentunya kita tahu bahwa merubah sebuah kondisi di masa lalu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Nah, untuk mengandaikan seperti itu, mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin lagi terjadi karena sudah lewat di masa lalu, maka kita menggunakan conditional sentences type 3. Oke. Kemudian bagaimana dengan patternnya? Bagaimana dengan polanya? Conditional sentences masih sama seperti conditional sentences type O, type 1 ataupun type 2, selalu menggunakan if clause, kemudian diikuti oleh main clause, di mana konstruksinya nanti bisa kita ubah. Kita bisa meletakkan main clause di awal kalimat, kemudian diikuti oleh if clause. Yang penting pemahaman kita masih tetap sama, di mana main clause selalu menunjukkan result atau hasil dari if clause yang menunjukkan kondisi atau syarat. Jadi mau if clause-nya ditaruh di depan kemudian diikuti oleh main clause tidak masalah, atau dibalik, main clause-nya ditaruh di depan kemudian diikuti dengan if clause, maknanya tetap sama.
Yang menjadi pembeda adalah bahwa if clause pada conditional sentences type 3 menggunakan bentuk past perfect. Jadi if kemudian diikuti dengan past perfect, tentu saja akan diikuti dengan subjek sebelumnya. Apa sih bentuk past perfect itu? Bentuk past perfect selalu diawali dengan had. Had di sini bukan kata kerja, ya. Kemudian diikuti oleh verb 3 apabila kalimat tersebut menggunakan kata kerja. Tetapi jika kalimat past perfect tersebut tidak menggunakan kata kerja, maka kita biasa menggunakan had plus been. Kemudian diikuti oleh non-verb selain kata kerja, bisa adjective, bisa adverb of place, ataupun noun. Oke? Kemudian main clause-nya menggunakan would have yang juga diikuti oleh verb 3. Jadi pemahamannya bahwa if clause pada conditional sentences type 3 menggunakan past perfect yang konstruksinya adalah ada had plus verb 3 ataupun had plus been, sementara main clause-nya menggunakan would have yang diikuti oleh verb 3 atau verb 3. Maka nanti kita juga harus menghafal verb 1-nya apa, verb 2-nya apa, kemudian verb 3-nya apa, dan jangan lupa selalu sertakan had untuk if clause-nya. Demikian juga pada main clause-nya, jika ternyata kita tidak menghendaki penggunaan verb 3, aturannya masih sama. Kita gunakan would have plus been, kemudian diikuti oleh non-verb selain kata kerja, adjective, kemudian adverb of place ataupun noun. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk memperjelas pemahaman kita, di sini kita sudah punya sebuah contoh. Example. Oke. Konstruksinya kita meletakkan if clause masih di depan. If I had studied hard, I would have passed the test. Tentunya pemahamannya adalah mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau mungkin dalam waktu yang dekat, misalnya kemarin atau tadi pagi. Nah, itu bisa kita gunakan. If I had studied hard, I would have passed the test last year, 2 years ago, 10 years ago, dan sebagainya. Oke, mari kita pahami konstruksinya. If I had studied, kita masih mendapati bahwa kalimat ini menggunakan had sebagai auxiliary. If I had di sini menunjukkan bentuk dari past perfect, bukan kata kerja. Jadi tidak dimaknai jika saya mempunyai, tetapi akan bermakna if I had, nanti cenderung dimaknai telah atau sudah, bisa seperti itu, ya. Kemudian diikuti dengan studied. Inilah verb 3-nya yang berasal dari study. Nah, studied di sini memang bentuknya sama seperti verb 2, tetapi kita tidak menggunakan verb 2, kita menggunakan verb 3. If I had studied hard, kalimat ini bisa dimaknai dalam bahasa Indonesia, jika saya belajar dengan keras. Kapan? Dulu. If I had studied hard, jika saya belajar dengan sungguh-sungguh. Kapan? Setahun yang lalu. Tadi pagi. Misalnya, I would have. Kita mendapati would have diikuti dengan verb 3. Past di sini adalah
verb 3 yang bermakna lewat atau lulus. Maka kita mengatakan, if I had studied hard, I would have passed the test. Kalimat ini bisa dimaknai, jika saya belajar dengan sungguh-sungguh, jika saya belajar dengan giat, jika saya belajar dengan rajin, saya akan lulus ujian. Kapan? Setahun yang lalu. Pemaknaannya adalah bahwa seorang yang mengatakan, if I had studied hard, I would have passed the test, adalah orang yang mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di waktu lampau. Karena apa? Fakta dari kalimat ini adalah dia tidak belajar dengan giat dan dia tidak lulus ujian. Nah, seperti itu. Jadi kalimat ini tidak bermakna untuk saat ini, juga tidak bermakna untuk mengandaikan masa depan, tetapi dia sedang mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin lagi berubah, sesuatu yang tidak akan mungkin lagi bisa terjadi sesuai harapannya di waktu lampau. Itulah kenapa kalimat conditional sentences type 3 ini juga bisa digunakan untuk ungkapan penyesalan kita tentang masa lalu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, mari kita lanjutkan karena kita di sini sudah mempunyai 2 buah contoh kalimat yang menggunakan conditional sentences type 3. Mudah-mudahan dengan contoh ini nanti kita bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang conditional sentences type 3. Dan nantinya juga insya Allah di akhir sesi ini kita akan menggunakan perbandingan sebuah kalimat yang sama ketika diungkapkan menggunakan conditional sentences type 1, conditional sentences type 2, dan conditional sentences type 3 untuk bisa mengetahui perbedaannya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kita akan mulai dari contoh yang pertama. If you had been at home, I would have visited your family. Kalimat ini agak berbeda dengan kalimat yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana if clause-nya pada kalimat ini tidak menggunakan kata kerja. Seperti yang kita pahami sebelumnya bahwa jika sebuah kalimat menggunakan past perfect dan di situ tidak menggunakan kata kerja, sebagai gantinya kita menggunakan been, kemudian diikuti dengan non-verb atau selain kata kerja. Bisa adjective, bisa adverb of place, ataupun bisa noun. Oke. If you had been at home, I would have visited your family. Maka kalimat ini masih mempunyai konsep yang sama. Bisa difahami dengan sebuah makna dalam bahasa Indonesia. Jika kamu berada di rumah, jika kamu ada di rumah, atau mungkin bahasa singkatnya, jika kamu di rumah, I would have visited your family. Aku akan mengunjungi keluargamu. Kapan? Dulu. Mungkin lebaran tahun yang lalu. Maka kita bisa mengatakan, if you had been at home, I would have visited your family last lebaran day. Kalimat ini masih mempunyai pemaknaan yang sama. If you had been at home bermakna faktanya adalah you dalam kalimat ini tidak di rumah. Maka apa yang terjadi? Hasilnya, I would have visited your family last lebaran day, maknanya juga tidak mengunjungi. Jadi ketika orang mengatakan
If you had been at home, I would have visited your family last Lebaran Day. Bahasa mudahnya difahami sebaliknya. Karena kamu tidak di rumah, saya tidak mengunjungi keluargamu Lebaran tahun yang lalu. Seperti itu. Maka ketika kita mengandaikan dengan kalimat if you had been at home, I would have visited your family, kita sedang mengandaikan, mengimajinasikan, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa lampau karena syaratnya juga tidak terpenuhi. Syaratnya untuk bisa mengunjungi di waktu lampau di Lebaran tahun lalu itu adalah you had been at home, kamu ada di rumah. Faktanya kamu tidak ada di rumah. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita berpindah pada kalimat yang kedua. Kalimat ini adalah kalimat yang pernah saya sampaikan, bahwa untuk memahami conditional sentences type 1, type 2, dan type 3, kita bisa menggunakan kalimat yang dalam bahasa Indonesia maknanya kira-kira seperti ini. Oke, if I had money, I would have bought a car. Kalimat dalam bahasa Indonesia untuk makna ini adalah jika saya mempunyai uang, saya akan membeli sebuah mobil. Kapan? Dulu, setahun yang lalu, minggu kemarin, dan sebagainya. Yang unik adalah kita mempunyai dua buah had di sini. Yang pertama, dan ini adalah had yang kedua. Kita jangan sampai terkecoh dengan yang seperti ini. Meskipun kalimat ini mempunyai dua buah had, tetapi kita harus memahami yang manakah yang merupakan auxiliary dan yang manakah yang merupakan verb 3 atau verb 3. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang if clause pada conditional sentences type 3 yang menggunakan pola subject plus had plus verb 3 atau subject plus had plus been yang merupakan bentuk dari past perfect. Maka pada kalimat ini had yang pertama dan had yang kedua mempunyai fungsi yang berbeda. Had yang pertama merupakan auxiliary, sementara had yang kedua merupakan verb 3. Yang seandainya kemudian kita gunakan kata yang lain agar tidak bingung, maka yang diganti adalah had yang kedua. Sebagai contoh, ketika kita ingin menggunakan if I had money dengan kata yang sebanding maknanya, maka kita bisa gunakan got yang merupakan verb 3 dari get. Get, got atau get, got, gotten. Oke. Kita akan bahas menggunakan yang pertama dulu. If I had money, I would have bought a car. Pada kalimat main clause-nya masih sama menggunakan konstruksi would have plus verb 3. Di sini kita menggunakan bought yang berasal dari buy, verb 1. Maka if I had money, I would have bought a car. Secara konstruksi kalimat sudah menunjukkan bahwa kalimat ini benar dalam pola conditional sentences type 3. If I had money bermakna jika saya mempunyai uang. Karena had di sini adalah verb 3 berasal dari kata have, had, ya, yang bermakna mempunyai. If I had money, jika saya mempunyai uang, tentunya maknanya uang itu ya banyak, bukan cuma sedikit ya. If I had money, jika saya mempunyai banyak uang, I would have bought a car. Saya akan membeli mobil.
kapan dulu, kapan setahun yang lalu, kapan kemarin sore. Maka kalimat ini punya makna yang bersebalikan dengan ini. Karena tadi fungsi dari conditional sentences type 3 adalah untuk mengandaikan sesuatu yang faktanya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dirubah di waktu lampau. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Maka orang yang mengatakan, if I had money, I would have bought a car last year, bermakna dia tidak punya uang last year, tahun kemarin, dan dia juga tidak membeli mobil tahun kemarin. Jadi, if I had money, I would have bought a car, maknanya dia tidak membeli mobil tahun kemarin karena dia tahun kemarin tidak punya uang. Jadi sangat sederhana. Jadi pemahaman kita mudah-mudahan sudah lengkap karena kita sudah menggunakan contoh yang had diikuti dengan been, yang diikuti dengan non-verb. Di sini kita menggunakan adverb of place, keterangan tempat, dan kita juga sudah mempunyai dua contoh kalimat yang menggunakan verb 3. Kalimat yang pertama tadi dan ini kalimat yang selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Oke, seperti yang kami janjikan tadi bahwa di akhir sesi ini kita akan membuat sebuah kalimat yang kita ungkapkan dalam 3 tipe berbeda pada conditional sentences type 1, type 2, dan type 3 untuk bisa memahami pemahaman kita dengan lebih baik tentang conditional sentences type 1, type 2, dan type 3, dan untuk juga mudah mengingatnya. Insya Allah nanti ketika kita bisa mengingat 3 kalimat tersebut, maka untuk pengembangan conditional sentences type 1, type 2, dan type 3 akan jauh lebih mudah. Mari kita bahas bersama-sama. Conditional sentences. Comparison. Kita mempunyai perbandingan. Kita akan membandingkan di sini ada 3 buah kalimat. Kita mulai dari kalimat yang pertama. If I have money, I will buy a car. Kalimat ini dalam bahasa Indonesia dimaknai, jika saya mempunyai uang, saya akan membeli sebuah mobil. Kemudian kita juga punya kalimat yang kedua. If I had money, I would buy a car. Kalimat ini juga bisa dimaknai sama dalam bahasa Indonesia. Jika saya mempunyai uang, saya akan membeli sebuah mobil. Dan kita juga mempunyai kalimat yang ketiga yang barusan kita bahas. If I had money, I would have bought a car. Jika saya mempunyai uang, saya akan membeli sebuah mobil. Nantinya jika memang kita bingung, terutama pada yang bagian terakhir ini kan ada 2 head, saya sarankan nanti kita ganti dengan, di sini kita ganti dengan got atau gotten. Maka nanti kalau di sini kita ganti dengan got, maka di sini juga kita ganti dengan got, yang di sini kita ganti dengan get. Oke, kita akan buat get, di sini got. Oke, got atau gotten. Oke, if I have money, I will buy a car. If I get money, I will buy a car. Kalimat ini diungkapkan menggunakan verb 1, diikuti dengan will yang menunjukkan future. Ini adalah conditional sentences type 1 yang fungsinya digunakan untuk mengungkapkan pengandaian kita, impian kita, harapan kita di masa depan. Seorang yang mengatakan if I have money atau if I get money, I will buy a car, dia masih punya 2 kemungkinan di masa depan. Yaitu apa? Ketika syaratnya terpenuhi, yaitu dia mempunyai uang atau dia mendapatkan uang, maka dia bisa membeli
mobil. Dia akan membeli mobil. Tetapi yang kedua, jika syaratnya tidak terpenuhi, karena ternyata di masa depan yang diharapkan mungkin setahun yang akan datang, dia tidak punya uang, maka dia tidak membeli mobil. If I have money, I will buy a car. Punya dua kemungkinan, bisa membeli mobil karena dia punya uang di masa depan, atau dia tidak membeli mobil karena tidak punya uang di masa depan. Jika diungkapkan dengan if I get money, kalimatnya hanya berbeda sedikit. Jadi jika saya mendapatkan uang, saya akan membeli mobil. Seperti itu. Ini adalah sekali lagi tipe conditional sentences type 1. Yang kedua, if I had money, I would buy a car. Kalimat di sini menggunakan had, atau kalau kita ganti yang tadi get menjadi could. Ini adalah verb to. Jadi ingat-ingat yang kita pakai adalah verb to, bukan verb 3. If I had money atau if I got money, I would buy a car adalah conditional sentences type 2 yang digunakan untuk mengandaikan, mengimajinasikan fakta yang berbeda dengan harapan kita saat ini. Kita masih ingat misalnya saat ini kita ada di dealer, kita bawa uang 25 juta, kita pengen beli mobil, ternyata di situ ada mobil yang bagus, kemudian dijual hanya 50 juta. Uang kita cuma 25 juta, maka kita berandai-andai. If I had money, if I got money, I would buy a car. Jika saya punya uang, saya akan beli mobil, maksudnya mobil ini. Faktanya dia tidak punya uang 50 juta. Maka kita ungkapkan dengan conditional sentences type 2. Yang mana conditional sentences type 2 sudah menutup ruang untuk terwujud, maka bisa dipastikan resultnya false. Karena apa? Karena syaratnya juga false. Yang membedakan adalah waktunya. Kalau ini waktunya untuk masa depan karena conditional sentences type 1. Kalau yang kedua ini conditional sentences type 2, waktunya adalah saat ini. Saat kalimat conditional sentences type 2 tersebut diungkapkan. If I got money, I would buy a car. Kalau saya punya uang, kalau saya mendapatkan uang, saya akan membeli sebuah mobil. Faktanya saat dia ngomong dia tidak punya uang, saat dia ngomong dia tidak mendapatkan uang, maka hasilnya saat dia mengatakan tersebut dia juga tidak membeli mobil. Kemudian yang ketiga, conditional sentences type 3 yang kita ungkapkan dengan if I had money, I would have bought a car. Atau jika kita ganti menggunakan kata yang setara maknanya yaitu got atau gotten, maka if I had got atau if I had gotten money, I would have bought a car. Perlu diingat, got di sini tidak sama dengan got pada conditional sentences type 2. Karena yang di sini adalah verb 2, sementara yang di sini adalah verb 3. Maka jika bingung, kita ungkapkan dengan if I had gotten money, I would have bought a car. If I had money, I would have bought a car. If I had got money, I would have bought a car. Kalimat ini agak mirip dengan conditional sentences type 2 secara pemaknaan karena faktanya tidak mungkin terjadi, hasilnya tidak akan mungkin terwujud karena kondisinya juga tidak terjadi, bedanya waktunya di waktu lampau. If I had money, I would have bought a car, menunjukkan dia mengandaikan sesuatu di waktu lampau. Yaitu dengan bahasa kita, seandainya saya punya uang dulu, saya akan membeli mobil. Kapan? Ya dulu juga. Kalau dia mengungkapkan ini misalnya diberikan waktu tahun kemarin, kita akan mengatakan jika saya mempunyai uang tahun kemarin, saya akan membeli mobil tahun kemarin. Atau jika saya mempunyai uang, saya akan membeli mobil tahun kemarin. If I had money, I would have bought a car last year. Atau if I had got money, I would have bought a car last year.
Atau if I had gotten money, I would have bought a car like here. Faktanya dia tidak membeli mobil sebagai hasil, sebagai result. Kenapa? Karena kondisinya tidak terpenuhi. Maka walaupun dalam bahasa Indonesia mungkin ketiga kalimat ini diungkapkan dengan bahasa yang sama. Jika saya punya uang, saya akan membeli mobil. Kita lihat dalam bahasa Inggris penerapannya berbeda. Ketika menggunakan if I have money atau if I get money, I will buy a car, itu maknanya adalah future, masa depan, berpeluang terjadi atau tidak, tergantung syaratnya terpenuhi atau tidak. Sementara yang kedua, if I had money atau if I got money, I would buy a car. Ini maknanya adalah present atau now, saat ini, dan sudah tidak mungkin terjadi. Kenapa? Pasti faktanya, pasti syaratnya tidak terpenuhi, sehingga hasilnya juga tidak terpenuhi. Oke, sementara yang ketiga, if I had money, if I had got money, atau if I had gotten money, I would have bought a car. Ini bermakna past atau masa lalu yang jauh lebih tidak mungkin terjadi lagi. Karena apa? Saat itu syaratnya tidak terpenuhi, maka realitanya, faktanya, hasilnya juga tidak terpenuhi. Bisa dipahami? Oke. Jadi dengan menghafal ketiga kalimat tersebut, if I have money, I will buy a car. Atau yang kedua, if I had money, I would buy a car. Atau yang terakhir, if I had money, I would have bought the car. Kita sudah mempunyai pemahaman yang lengkap tentang conditional sentences type 1, type 2, dan type 3. Sangat mudah sekali, bukan? Oke. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar. Apalagi sekarang dan di bulan Ramadan, mudah-mudahan ketika kondisi kita lapar, maka kita bisa lebih fokus untuk belajar. Jangan sampai kita habiskan waktu kita hanya untuk tidur.